Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un. Bermula ini itu satu cabang. Lau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi raiquhu bitab'ihi la biqasdihi lam yuftir. Bermula ini itu satu cabang. Jikalau tersisalah makanan baina asnanihi, di antara celah-celah giginya seseorang, setelah orang yang berpuasa, fajarabihi, maka masuk dengannya makanan oleh air liurnya seseorang, bitab'ihi, dengan sendirinya, la biqasdihi, tidak dengan kasatnya seseorang, lam yuftir, niscaya tidak membatalkan puasa. Jadi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pengajian malam kemarin mengenai tentang masuk benda ke dalam rongga yang terbuka dapat membatalkan puasa. Mengenai hal tersebut ada satu cabang yang mengecualikan pengeluaran daripada masuk benda ke dalam rongga dapat membatalkan puasa. Dalam artian, surah ini merupakan satu surah yang merupakan pengecualian daripada surah membatalkan puasa. Jadi seandainya ada sisa makanan di antara celah-celah gigi kita. Ini pada surah orang yang berpuasa. Seandainya di waktu malam, di waktu sahur kita makan nasi ataupun yang lain sebagainya, ada tersisa bekas makanan pada celah-celah gigi. Kemudian di ketika siang harinya makanan tersebut masih tersisa pada gigi kita. Fajara bihi raiquhu, tiba-tiba masuk dengan sebab air liur, karena ada air liur, masuklah makanan tersebut dengan sendirinya ke dalam rongga, ke dalam tenggorokan kita. Itu bagaimana hukumnya? Apakah dapat membatalkan puasa ataupun tidak? Jawabannya lam yuftir, tidak terbuka puasa. Jadi seandainya ada sisa makanan, lalu sisa makanan itu masuk dengan sendirinya karena oleh bercampur dengan air liur, masuk dengan sendirinya, tidak dengan kasat, bukan dia sengaja menelannya sendiri, tapi masuk dengan sendirinya terbawa oleh air liur tanpa ada kasat untuk makan sisa makanan itu, maka hukumnya lam yuftir, tidak terbuka puasa. Syarat dengan ketentuan ajaza an tamyizihi wa madjihi, dengan ketentuan jika lemah ianya seseorang daripada membedakannya makanan dan meludahnya makanan. Jadi sisa makanan yang tertelan, yang masuk
bersamaan dengan air liur masuk dengan sendirinya, bukan karena kita memasukkan, tidak ada tujuan sama sekali, itu tidak membatalkan puasa, dengan ketentuan seandainya kita itu tidak bisa membedakan makanan dengan air liur. Tidak bisa kita memisahkan makanan dengan air liur, dan juga kita tidak mampu untuk meludah sisa makanan tersebut. Wa in tarakat takhallulu lailan, meninggalkan ianya seseorang takhallula lailan, akan mencongkel gigi di waktu malam, ma'a ilmihi, beserta mengetahuinya, bibaqaihi, dengan kekalnya sisa makanan, wa bijiryani raiqihi bihi, dan dengan mengalir ataupun masuk air liurnya seseorang dengannya makanan, naharan, pada ketika hari. Jadi surah ini umum, walaupun di waktu malam kita itu tidak mencongkel gigi daripada sisa makanan. Padahal kita tahu yang bahwasanya di gigi kita ada sisa makanan, dan sisa makanan itu akan mengalir ataupun masuk ke dalam tenggorokan oleh air liur di waktu siang harinya. Walaupun demikian, tetap tidak membukakan puasa. Dengan ketentuan, bukan dengan kasat kita sendiri, masuk sisa makanan ke dalam tenggorokan bukan dengan kasat kita, dan juga kita itu lemah daripada memisahkan makanan dengan air liur, dan juga kita tidak bisa meludahnya. Maka bila sudah ada ketentuan ini, bila kejadian yang seperti ini, lam yuftir, tidak puasa. Walaupun di waktu malamnya kita sudah tahu yang bahwasanya ada sisa makanan di gigi, dan di siang harinya nanti akan tertelan, tertelan ataupun masuk dengan air liur. Walaupun kita sudah tahu, tetap tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa walaupun kita tidak mencongkel gigi di waktu malam? Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang, innama yukhatabu bihima, hanya saja dikhitabkan, diwajibkan dengan membedakan dan meludah, ingkadura alaihima halasomi, jika kuasa di atas keduanya membedakan dan meludah, halasomi, pada ketika puasa. Dikarenakan yang menjadi kewajiban kita untuk meludah dan memisahkan antara air liur dan makanan, seandainya mampu, adalah pada ketika kita berpuasa. Makanya di waktu malam, di waktu sahur, ada sisa makanan di gigi kita, maka tidak ada kewajiban untuk kita bersihkan agar tidak tertelan di siang harinya. Tidak ada kewajiban demikian. Kapan juga? Seandainya kita kuasa dan di siang hari, yaitu waktu kita berpuasa, maka terhadap kita wajib untuk membedakan antara sisa makanan dengan air liur, kemudian sisa makanan itu diludahkan. Jangan ditelan agar tidak batal puasa. Makanya, walaupun tidak kita congkel gigi di waktu malam, walaupun kita tahu ada sisa makanan dan nantinya akan masuk bersamaan dengan air liur pada siang hari, tetap tidak membatalkan puasa. Dengan ketentuan kita tidak sanggup untuk memisahkan sisa makanan dan meludahkannya, dan dengan ketentuan kita melakukannya, kita tidak melakukannya dengan kasat sendiri. Bagaimana juga masuk dengan sendirinya. Tapi bila sengaja kita telan, maka itu tetap batal puasa. Lakin yuta'akkadu takhallulu, akan tetapi dikuatkan orang akan mencongkel gigi ba'da tasahuri, sesudah sahur. Tetapi terhadap kita memang tidak diwajibkan untuk mencongkel gigi ataupun sikat gigi di waktu malamnya.
Bagaimana juga hukumnya sunnah muakkad sesudah kita sahur untuk mencongkel gigi, iaitu dengan cara terserah apa sikat gigi ataupun lain sebagainya. Yang kewajiban tidak ada. Kapan juga kewajibannya? Kewajibannya adalah di waktu siang. Seandainya ada sisa makanan di gigi, maka kita wajib mengeluarkannya agar tidak masuk ke dalam tenggorokan. Karena itu dapat membatalkan puasa. Tapi bila seandainya kita tidak sanggup memisahkannya dan tidak sanggup meludahkannya, sisa makanan itu, maka masuklah sisa makanan itu dengan sendirinya ke dalam tenggorokan, itu tidak batal puasa. Tapi kalau sengaja kita telan, kita tahu ada sisa makanan yang sudah bercampur dengan air liur, sengaja kita telan, itu membatalkan puasa. Amma idza lam ya'jiz. Adapun apabila tidak lemah ianya seseorang, sudah tentu tidak lemah daripada memisahkan antara sisa makanan dan air liur dan meludahkannya, ataupun ibtala'ahu, menelan ianya seorang akannya air liur kasdan, secara kasat, memang dia sengaja menelannya, fa innahu muftirun jazman. Fa innahu, maka bahawa sesungguhnya masuk air liur dengan makanan pada ketika itu, muftirun, itu dapat membatalkan puasa jazman, jazam pendapat secara pasti. Jadi seandainya kita itu tidak lemah untuk membedakan makanan dengan air liur. Jadi sisa makanan yang ada di gigi kita, kita sanggup untuk mengambilnya dan meludahkannya. Itu makna tidak lemah. Maka itu hukumnya bagaimana? Kalau tertelan masuk ke dalam tenggorokan iaitu dengan air liur, itu batal puasa. Begitu juga seandainya kita menelan. Menelan air liur yang bercampur dengan sisa makanan secara sengaja, bukan masuk sendiri, itu juga dapat membatalkan puasa secara jazam pendapat pasti. Pada surah ini, sewaktu menelan tadi, menelan air liur itu secara kasat. Maknanya sengaja dia melakukannya. Kalau tidak sengaja, maka seperti surah yang terdahulu, iaitu dia misalnya lupa dalam keadaan dia sedang berpuasa sehingga dia menelan, maka itu tidak batal. Berarti kalau surah orang lupa sudah pernah kita bahas di malam yang telah lalu. Wa qalu ba'dihim, dan bermula perkataan sebahagian mereka itu ulama, yajibu ghaslul fami mimma akala lailan wa illa aftara, raddahu syekhuna. Bermula perkataan sebahagian mereka ulama. Mana perkataan ulama? Wajiblah oleh membasuh mulut daripada barang-barang yang telah makan ia di ketika malam. Jika tidak membasuh mulut, aftara, niscaya batal puasa. Itu telah menolak akannya pendapat oleh syekhuna. Jadi mengenai tentang ada perkataan pendapat sebahagian para ulama mengatakan, ketika kita di waktu malam makan suatu makanan, maka wajib hukumnya untuk membasuh mulut. Jadi wajib mencuci mulut. Bila kita makan di waktu malam, siang harinya kita berpuasa, maka wajib kita membasuh mulut setelah kita makan di waktu malam. Kalau tidak kita basuh mulut, tidak kita cuci mulut, itu dapat membatalkan puasa. Itu merupakan pendapat sebahagian ulama. Raddahu syekhuna. Pendapat itu telah ditolak oleh syekhuna. Siapa? Iaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Berarti sama dengan terhadap kita bila ada sisa makanan
kita makan di waktu sahur, maka sunnah muakkad hukumnya untuk kita bersihkan, kita congkel. Itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Tapi bila tidak kita congkel, di siang harinya bercampurlah sisa makanan dengan air liur dan tidak sanggup kita bedakan mana makanan dan mana air liur, dan kita tidak sanggup untuk meludahkannya, lalu tertelan dengan sendirinya, kita tidak sengaja, maka itu tidak batal puasa juga. Tapi bila kita telan secara sengaja, itu batal puasa. Begitu juga bila kita sanggup untuk memisahkan antara air liur dengan makanan, maka itu bila kita telan dapat membatalkan puasa. Berarti kesimpulannya, sisa makanan di waktu malam itu sunnah untuk dicongkel. Berarti sikat gigi di waktu malam itu hukumnya sunnah muakkad, agar untuk mengambil kepastian ihtiyat, agar berhati-hati, lebih berhati-hati di siang harinya tidak tertelan sisa makanan sehingga dapat membatalkan puasa. Wala yuftiru bisabqi ma'i jaufal muqtasir, dan tidak batal puasa ianya seseorang bisabqi dengan sebab terlanjur masuk air akan rongga terbuka orang yang mandi. Orang yang mandi daripada seumpama janabah seperti haid dan nifas. Jadi terlanjur masuk air ke dalam rongga yang terbuka apa saja, terlanjur masuk air, berarti ini surahnya tidak sengaja, terlanjur masuk sendirinya. Terlanjur masuk air orang yang mandi junub, ataupun orang yang mandi haid, orang yang mandi nifas, berarti istilahnya mandi wajib. Di orang yang mandi wajib, tanpa disengaja, karena dia itu mandi, masuklah air ke dalam rongga yang terbuka. Itu bagaimana? Itu tidak membatalkan puasa. Makanya kita mandi wajib, misalnya kita mandi wajib, kebetulan sudah terbit fajar, berarti sudah waktunya berpuasa. Apakah itu namanya mandi haid, apakah mandi janabah, mandi nifas? Jadi sewaktu kita mandi secara tidak sengaja, sabqi, makna sabqi adalah sampai air kepada lubang yang terbuka min ghairi ikhtiar, tanpa ikhtiar, bukan perbuatan kita, bukan kasat kita, masuk dengan sendirinya. Itu bagaimana? Itu tidak membukakan puasa. Dengan ketentuan, iza kanal ightisal bila inrimas fil ma'. Dengan ketentuan, apabila adalah mandi, itu dengan tanpa menyelam dalam air. Jadi perkara tadi, mandi wajib seperti janabah, haid, mandi nifas, apabila kita mandi bukan dengan menyelam ke dalam air, tapi dengan kita tuangkan air ke atas tubuh, lalu tanpa sengaja masuklah air itu ke dalam rongga yang terbuka, telinga misalnya, ataupun tenggorokan, ataupun hidung dan lain segala macam rongga yang terbuka, secara sabqi, sampai air bukan karena perbuatan kita, masuk sendiri, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi khusus mandi wajib. Tapi dengan ketentuan, bukan mandi yang dengan cara menyelam. Kalau mandi kita sambil berenang menyelam, maka masuk air ke dalam rongga itu membatalkan puasa. Tapi kalau secara kita tuang ke badan tanpa sengaja masuk air ke dalam rongga, karena itu mandi wajib, maka tidak terbuka puasa. Falau ghasala uznaihi, maka jikalau membasuh ianya seseorang uznaihi akan dua telinganya seseorang, fil janabah pada mandi junub, fasabaqal ma, maka terlanjur masuk air, min ahadihima, daripada salah satu dua telinga, li jawfihi, di atas rongganya.
ataupun kepada rongganya, kepada lubangnya. Lam yuftir, niscaya tidak batal puasa ianya seseorang. Jadi ada surah takdir. Seandainya kita basuh dua telinga, pada surah mandi junub. Seorang yang mandi junub, dia itu membasuh dua telinganya. Ketika dia membasuh dua telinganya, maka tiba-tiba masuklah air dengan sendirinya kepada salah satu dua lubang telinga, masuk ke dalam, ke batin ini. Kalau di sini ini masih zahir, ke batin. Baik salah satunya ke salah satu lubang telinga ataupun dua-dua lubang telinga masuk. Tanpa disengaja, masuk sendiri. Lam yuftir, niscaya tidak terbuka puasa. Puasanya tidak batal. Wa in amkanahu imalatu ra'sihi, sekalipun mungkin akannya seseorang oleh memeringkan kepalanya, sekalipun mungkin dia itu untuk memiringkan kepalanya di waktu dia mencuci telinga. Misalnya dia miringkan kepala di saat mencuci telinga agar tidak masuk air ke dalam lubang telinga yang dalam. Mungkin untuk dilakukan hal tersebut, walaupun mungkin, tapi dia tidak melakukan mandi junub, tiba-tiba masuk air ke dalam telinga, tetap tidak membatalkan puasa. Au ghaslu qabla al-fajri, ataupun dia itu mungkin untuk mandi terlebih dulu sebelum fajar. Suami isteri melakukan persetubuhan di waktu malam. Dia itu mungkin untuk mandi sebelum fajar, sebelum waktu subuh dia mungkin untuk mandi, sehingga dia bisa mandi sepuasnya. Mandi berarti sesuai syariat untuk mandi wajib, memasukkan air berarti ke dalam semua anggota, mengalirkan air kepada semua anggota yang zahir, tetapi dia tidak melakukannya di waktu malam. Akan tetapi dia mandi di waktu harinya, paginya misalnya, ataupun setelah subuhnya dia mandi. Itu bagaimana? Hukumnya tetap tidak batal puasa bila seandainya masuk air ke dalam rongga yang terbuka, tetapi dengan tanpa perbuatannya sendiri. Bagaimana juga masuk dengan secara sendirinya. Itu mengenai tentang masalah mandi wajib. Jadi kesimpulannya, seandainya ada seorang mandi wajib, sedangkan cara mandinya dia bukan dengan menyelam ke dalam air, bila masuk air itu sendirinya kepada rongga yang terbuka, maka tidak membatalkan puasa. Masuk sendiri, bukan perbuatannya, bukan sengaja dimasukkan ke dalam rongga itu, maka itu tidak membatalkan puasa. Walaupun mungkin untuk memakai cara agar tidak masuk air, misalnya memiringkan kepala agar tidak masuk air dalam telinga, mungkin. Walaupun dia itu tidak melakukan, tetap tidak batal puasa. Begitu juga mungkin dia waktu mandi di waktu malam, kenapa mesti mandi di waktu pagi? Walaupun mungkin yang demikian, tetap bila dia mandi di waktu pagi, masuk air secara tidak sengaja ke dalam lubang, maka itu di dalam masalah puasa tidak membatalkan puasa. Kama idza sabaqal ma'u ila dakhili, sebagaimana apabila terlanjur masuk air ila dakhil kepada dalam dalam mulut ataupun dalam yang lain, lil mubalaghati, karena mubalaghah, fi ghaslil famil mutanajjis, pada membasuh mulut orang yang bernajis. Berarti dakhil di sini dalam tenggorokan, berarti ke dalam tenggorokan. Sebagaimana, berarti surah ini tanzir, sebagaimana apabila masuk air dengan sendirinya kepada dalam kerongkongan, dikarenakan dia mubalaghah, bersengatan pada basuh mulut orang yang bernajis. Jadi ada seorang mulutnya bernajis, ini di waktu siang berpuasa, mulutnya bernajis. Jadi dia itu membasuh, wajib hukumnya untuk membasuh najis. Karena kalau mulut
iktibarnya kepada najis, maka mulut ini dihitungkan kepada anggota zahir, wajib kita sucikan. Jadi dia itu mensucikannya secara mubalaghah, bersangatan dia mensucikan mulut. Jadi memasukkan air secara bersangatan agar suci mulutnya. Lalu tiba-tiba masuklah air secara tidak sengaja. Bukan sengaja dia telan, masuklah air ke dalam kerongkongan. Itu bagaimana hukumnya? Itu tidak batal puasa. Kenapa? Diwujubiha, karena wajibnya. Karena wajib melakukan mubalaghah. Walaupun dia lakukan secara mubalaghah tadi tidak batal puasa. Kenapa? Karena wajib dia lakukan secara mubalaghah. Untuk menghilangkan najis, bagaimanapun mesti dilakukan. Wajib hukumnya. Bi khilafi ma idza tasala, dengan sebalik barang apabila mandi ianya seorang munghamas, hal keadaan ditenggelamkan dalam air. Fasabaqal ma, maka terlanjur masuklah air ila batinil udun, kepada batin telinga, kepada dalam telinga bagian dalam. Au amfi, ataupun batin hidung. Batin hidung sudah sampai kepada pangkal hidung. Fa innahu yuftir, maka bahawa sesungguhnya perbuatan yang demikian itu dapat membatalkan puasanya seseorang. Jadi seandainya orang yang mandi wajib, tapi cara mandinya dengan menyelam ke dalam air, masukkan tubuhnya dalam air, apakah dengan berenang ataupun lain sebagainya. Lalu tiba-tiba masuklah air dengan sendirinya kepada batin telinga, kepada lubang telinga, sudah telinga bagian dalam, ataupun kepada batin hidung, katruk kena sudah sampai kepada batang pangkal hidung, masuk ke sini. Itu bagaimana? Itu batal puasa. Kenapa? Karena dia mandi dengan cara menyelam, bukan dengan cara menuangkan air. Tapi kalau dengan cara menuangkan air, bila mandi itu mandi wajib, masuk berarti secara tidak sengaja air ke dalam lubang yang terbuka, maka tidak batal puasa. Walau fi ghuslil wajibi, walau pada mandi wajib. Surah ini walau pada mandi wajib, walaupun pada mandi wajib. Kenapa? Li karahatil inghimas, karena makruh ataupun keji menyelam. Makanya harus berhati-hati. Makanya harus berhati-hati. Kita berenang di kala puasa, masuk air ke dalam mulut sampai kepada tenggorokan, itu batal puasa. Mandi dengan cara menyelam, dengan cara berenang, masuk air kepada lubang telinga bagian dalam, batal puasa. Kita berenang lalu masuk air sampai kepada batang hidung, pangkal hidung, maka batal puasa. Ataupun masuk air ke dalam dubur, ke dalam pantat, tempat keluarnya berak, halkah dubur masuk ke dalam, maka itu batal puasa. Maka mesti hati-hati. Makanya jangan berenang di waktu kita itu sedang berpuasa. Kasabqi ma'il mutmadah, sama seperti terlanjur masuk air berkumur-kumur, bil mubalaghah, dengan sebab mubalaghah, dengan sebab bersangatan. Kemana masuk air? Ilal jawfi, kepada rongga, ma'a tadzakurihi lisaumi, beserta mengingatnya seseorang bagi puasa, wa ilmihi, dan mengetahuinya seseorang dengan ketiadaan disyariatkannya mubalaghah. Jadi sama hukumnya seperti kita itu bersangatan pada berkumur-kumur. Jadi kita berwudu saat berpuasa, ini tidak disyariatkan, tidak ditentukan sewaktu berkumur-kumur, iaitu dengan mubalaghah, bersangatan. Misalnya kita masukkan air, kita berkumur-kumur, sangat mubalaghah sehingga sampai masuk air ke dalam tenggorokan, itu tidak disyariatkan demikian. Sehingga bila kita lakukan mubalaghah, berkumur-kumur, bersangatan dalam berkumur-kumur di kala puasa, masuklah air secara sendirinya ke dalam tenggorokan, sedangkan kita itu teringat kita itu dalam keadaan berpuasa, dan juga kita tahu hukumnya tidak bersangatan pada berkumur-kumur di kala puasa, maka bila terjadi demikian, masuk air ke dalam rongga walaupun tidak sengaja secara
tertelan sendiri, tapi karena mubalaghah tadi, persengatan tadi, itu dapat membatalkan puasa. Itu dapat membatalkan puasa. Bi khilafi bila mubalaghah, dengan sebalik, dengan tanpa mubalaghah. Berbeza halnya bila kita berkumur-kumur seperti biasa tanpa mubalaghah. Misalnya kita berwuduk, tak ambil air, berkumur-kumur biasa, tidak mubalaghah, hanya sedikit. Lalu walaupun hanya sedikit, terlanjurlah masuk air ke dalam tenggorokan, masuk sendiri. Itu bagaimana? Itu tidak batal puasa. Tapi bila berkumurnya kita itu sangat bersangatan, banyak kita berkumur sangat bersangatan, sehingga masuklah air secara sendirinya ke dalam tenggorokan, maka itu dapat batal puasa. Kenapa? Karena berkumur-kumur tidak disyariatkan mubalaghah dikala berpuasa. Wa kharaja biqauli, dan keluar dengan kataku, kata musannif, dan keluar dengan kataku an-nahwil janabah, al-ghaslul masnun, oleh mandi yang disunatkan. Jadi di belakang, tidak batal puasa dengan sebab terlanjur masuk air kepada rongga terbuka orang yang mandi wajib, mandi junub, mandi haid ataupun nifas, apabila mandinya bukan dengan cara menyelam. Keluar dengan kata-kata musannif an-nahwi janabah, oleh mandi yang disunatkan. Jadi kalau mandi yang disunatkan, mandi sunnah, misalnya mandi hari Jumaat ataupun mandi-mandi yang lain, mandi sunnah, itu bila kita mandi terlanjur masuk air berarti ke dalam rongga yang terbuka, itu dapat membatalkan puasa. Wa ghaslu tabarrud, ataupun mandi berdingin-dingin, di siang harinya berpuasa berarti cuacanya panas, kita mandi agak dingin, maka saat kita mandi untuk berdingin-dingin, masuklah air berarti ke dalam telinga kita, dalam telinga ataupun dalam hidung pun dalam tenggorokan, secara tidak sengaja. Makna tidak sengaja, terlanjur masuk dengan sendirinya, bukan gara-gara kita masukkan. Itu fayuftiru bisabqi ma'i fihi, maka batal puasa ianya seseorang bisabqi ma'i fihi, dengan sebab terlanjur air, terlanjur masuk air fihi, dalamnya rongga. Walau bila inrimas, walaupun mandinya itu dengan tanpa menyelam. Ini bedanya. Walaupun mandi dengan tanpa menyelam. Jadi yang menjadi kesimpulannya pada far'on ini, pada cabang ini adalah yang pertama mengenai sisa makanan. Jadi sunnah muakkad bagi kita untuk mencongkel gigi di waktu malam sesudah sahur. Itu sunnah. Sesudah makan di waktu malam, sunnah untuk mencongkel gigi, sunnah muakkad, agar tidak ada sisa makanan di waktu kita dalam keadaan berpuasa nanti setelah terbit fajar. Itu yang pertama. Sunnah, bukan wajib. Tapi bila seandainya ada sisa makanan di siang harinya, lalu sisa makanan itu dimasukkan ataupun terlanjur masuk bersamaan dengan air liur kita, sedangkan kita tidak bisa untuk meludahkannya dan tidak bisa membedakan mana air liur dan mana sisa makanan, sedangkan masuk dengan sendiri bukan dengan kasat kita, maka itu tidak batal puasa. Tapi bila kita mampu untuk membedakan mana air liur dan mana sisa makanan dan sanggup untuk meludahkannya, maka wajib meludahkannya, jangan ditelan. Sehingga kalau ditelan dapat membatalkan puasa. Begitu juga bila seandainya kita telan secara sengaja, air liur yang bercampur dengan sisa makanan tadi, kita telan secara sengaja, bukan masuk sendiri, itu dapat membatalkan puasa juga. Yang kedua mengenai tentang mandi wajib. Mandi wajib, mandi janabah, mandi haid, mandi nifas, bila mandinya bukan dengan menyelam dalam air, jadi seandainya sewaktu kita mandi, masuklah air ke dalam lubang yang terbuka dengan sendirinya, maka itu tidak batal puasa. Tapi bila seandainya bukan mandi yang wajib, itu walaupun mandinya bukan dengan menyelam, bila masuk air ke dalam rongga yang terbuka, maka itu dapat batalkan puasa.
Kalau pada surah mandi wajib, bila kita mandinya dengan cara menyelam, lalu masuklah air dengan sendirinya ke dalam rongga terbuka, itu juga dapat membatalkan puasa. Makanya berhati-hatilah ketika kita itu menggunakan air di waktu siang hari berpuasa. Bahkan kalau kita lihat, para ulama sudah memberi gambaran kepada kita untuk berhati-hati. Sehingga ada pendapat para ulama mengatakan, kita itu seyogyanya diperintahkan untuk melakukan berak di waktu malam. Melakukan berak di waktu malam. Buang air besar di waktu malam. Kenapa? Agar tidak buang air besar di waktu siangnya. Karena kan ditakutkan, dikhawatirkan sewaktu kita itu mensucikan dubur kita, masuk jari ke dalam lubang pantat, itu dapat batalkan puasa. Begitu juga dengan wanita. Wanita dia itu mempunyai kemaluan yang ada lubang. Jadi sewaktu membersihkan, mensucikan sesudah kencing, maka mesti berhati-hati agar jangan masuk suatu benda, apakah jadi ataupun lainnya, ataupun air ke dalam sesuatu yang sudah dinamakan dengan dalam kemaluan. Berarti sedangkan untuk ketentuan zabit, batasannya bagaimana, itu sudah ada penjelasan di malam-malam yang lalu. Silahkan diikuti kembali, disimak kembali, karena pengajian kita nanti berpar-par. Ada part 1, part 2 dari pertama bab puasa sampai pengajian dengan malam ini, kalau tidak salah sudah sampai kepada par yang ke-8. Jadi untuk lebih lengkapnya, mari disimak dari pertama agar ada kaitan surah malam ini dengan malam-malam kemarin. Jadi mari dilihat baik di YouTube ataupun di Facebook. Kalau di YouTube langsung pada playlist I'anah duduk 2. Jadi semuanya lengkap di situ dari pertama hingga sampai malam ini. Boleh dicek. Kalau di YouTube di Aswaja Istiqamah. Jadi mudah-mudahan pengajian kita pada malam Ramadan ini bermanfaat dan berkah untuk mengisi waktu kita sambil sama-sama kita mengulang kaji kitab. Jadi di mana ada kesalahan dan kekurangan, mohon diperbaiki baik di komentar ataupun langsung dihubungi saya untuk sama-sama kita mencari suatu kebenaran. Bahkan saya insya-Allah kalau misalnya ada koreksi di mana ada kesalahan, sangat berterima kasih. Karena rujuk ilal haq wajib, kembali kepada kebenaran itu wajib. Jadi bila ada salah, mohon diperbaiki. Karena ini sama-sama untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran kita yang sudah kita pelajari. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.